Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan oleh John C. Maxwell. Bab pertama, apakah perbedaan utama antara orang berprestasi tinggi dengan orang berprestasi biasa saja? Apa yang membuat seseorang bisa mencapai prestasi sedemikian tinggi? Mengapa banyak orang menukik sementara beberapa yang lain justru meroket? Anda pasti memahami maksud saya. Anda bisa menyebutnya keberuntungan, berkat, atau sentuhan midas, terserah Anda. Namun, sesungguhnya sebagian orang sepertinya mencapai hal-hal luar biasa walaupun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Mereka berhasil masuk dalam kelompok 5% penjual paling produktif tingkat nasional di perusahaan mereka, walaupun kehilangan prospek-prospek kunci. Mereka menemukan cara-cara jenius untuk meningkatkan keuntungan departemen mereka, sekalipun menghadapi pemangkasan anggaran. Mereka tetap meraih gelar magister sekalipun harus membesarkan 2 orang anak sendirian. Mereka menemukan peluang bisnis yang besar, sementara rekan-rekan mereka tidak melihat apapun. Atau mereka bisa menemukan dan merekrut para pemenang di tengah kerumunan tenaga kerja yang terlihat tidak berkualitas. Apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, mereka sepertinya selalu membuat segalanya menjadi kenyataan. Tentunya, semua orang cenderung menilai dirinya sendiri sebagai di atas rata-rata. Namun, mereka yang meraih prestasi sepertinya meninggalkan yang rata-rata begitu saja. Begitu jauh di belakang mereka, sehingga yang biasa-biasa saja tampaknya hanya sebuah kenangan jauh di masa lalu. Apa akar dari sebuah prestasi? Apa yang membedakan? Mengapa beberapa orang prestasinya sangat tinggi? Apakah karena latar belakang keluarganya? Dibesarkan dalam keluarga yang baik memang patut disyukuri, namun ini bukan indikator yang dapat diandalkan. Beberapa orang sukses berasal dari keluarga berantakan. Lalu, apakah karena kekayaannya? Tidak. Beberapa orang peraih prestasi terhebat berasal dari keluarga berekonomi menengah atau menengah ke bawah. Kekayaan bukanlah indikator tingginya prestasi, dan kemiskinan belum tentu membuat seseorang berprestasi rendah. Apakah karena kesempatannya? Anda tentu tahu, kesempatan itu tidak mudah dipahami. 2 orang dengan karunia, talenta, dan sumber-sumber daya serupa dapat melihat sebuah situasi dengan cara pandang berbeda. Yang satu melihat kesempatan besar, sementara yang lain tidak melihat apapun. Kesempatan adalah milik mereka yang melihatnya. Karena moralitas yang tinggi, saya harap moral tinggi merupakan kuncinya, namun ternyata bukan. Saya kenal banyak orang yang berintegritas tinggi namun prestasinya tidak tinggi. Saya juga mengenal banyak penjahat berprestasi tinggi. Anda pun tahu bukan? Apakah karena tidak adanya kesulitan? Memang benar bahwa ada orang sukses yang tidak pernah mengalami peristiwa tragis. Namun ingatlah bahwa ada seorang Helen Keller yang berhasil mengatasi kecacatan besarnya. Atau seorang Viktor Frankl yang selamat dari kengerian luar biasa. Jadi, yang menentukan prestasi juga bukan ini. Bukan semuanya itu. Akhirnya, saya hanya melihat satu faktor yang membedakan mereka yang terus bersinar dan mereka yang tidak. Perbedaan antara orang yang prestasinya biasa-biasa saja dengan orang yang berprestasi tinggi adalah cara mereka melihat dan menanggapi kegagalan. Pengaruh kedua hal ini terhadap kemampuan seseorang untuk meraih prestasi dan memperoleh keinginan hati dan pikirannya tidak bisa disamai oleh apapun juga. Sesuatu yang tidak pernah Anda pelajari di sekolah. Pemain sepak bola Kyle Rote Jr. berkomentar, "Saya sangat yakin bahwa ada banyak jalan untuk menjadi pemenang, namun hanya ada satu jalan untuk menjadi orang gagal, yaitu dengan cara tidak belajar dari kegagalan yang sudah dialami." Bagaimana seseorang memandang kegagalan dan mengatasinya? Apakah ia mampu belajar dari kegagalan itu dan terus berprestasi? Mempengaruhi setiap aspek kehidupannya. Namun kemampuan ini tampaknya sulit diperoleh. Kebanyakan orang tidak tahu harus memulai mencari di mana.
Bahkan, orang-orang yang berpikiran positif sekalipun mengalami kesulitan saat harus belajar memandang kegagalan secara positif. Umpamanya, saya dikenal sebagai orang yang sangat positif. Buku saya, The Winning Attitude, sudah beredar di pasaran selama lebih dari 15 tahun. Namun saya tidak selalu bisa mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Saya tidak dipersiapkan dengan baik. Yang pasti, sekolah saya tidak mengajarkannya. Anak-anak di zaman sekarang pun tidak mendapatkannya di sekolah. Sesungguhnya, lingkungan sekolah seringkali membuat orang justru merasa semakin buruk dan gagal. Pelajarilah bagaimana saya dahulu menyikapi kegagalan dan lihatlah apakah Anda pun pernah mengalami hal serupa. Yang pertama, saya takut gagal. Inilah pengalaman saya sewaktu masih kuliah dan bagaimana saya menanggapinya. Banyak siswa juga mengalaminya. Di hari pertama saya kuliah, sang profesor masuk ke dalam kelas sejarah peradaban umat manusia yang saya ambil dan dengan tegas menyatakan, separuh dari yang ada di dalam kelas ini tidak akan lulus. Bagaimana respons pertama saya saat itu? Takut. Hingga saat itu saya tidak pernah tidak lulus satu pun mata kuliah. Dan saya tidak ingin kelas ini menjadi pengalaman pertama saya tidak lulus. Jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada diri sendiri adalah, apa yang profesor itu inginkan? Saya mulai melihat sekolah sebagai pertandingan dan saya ingin memenangkannya. Saya ingat bahwa saya pernah menghafalkan 83 tanggal untuk menghadapi ujian mata kuliah tersebut karena menurut guru saya Anda baru bisa dianggap sudah menguasai apa yang ia ajarkan hanya jika Anda hafal tanggal-tanggal itu. Saya mendapatkan nilai A untuk ujian itu, namun 3 hari kemudian saya sudah lupa semua informasi itu. Saya berhasil menghindari kegagalan yang saya takuti, namun saya sesungguhnya tidak memperoleh apapun. Kedua, saya keliru mengartikan kegagalan. Apa sebenarnya kegagalan itu? Ketika masih kanak-kanak, saya menyamakan kegagalan dengan persentase. 69% ke bawah artinya gagal. 70% ke atas menandakan sukses. Pemikiran seperti itu ternyata tidak membantu saya. Kegagalan bukanlah suatu persentase atau ujian naik kelas. Kegagalan juga bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kegagalan itu proses. Yang ketiga, saya tidak dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan. Ketika saya selesai kuliah dan memperoleh gelar sarjana, saya termasuk 5 besar. Ternyata itu tidak ada artinya sama sekali. Saya telah memenangkan pertandingan saya dan menyerap banyak informasi. Namun saya sama sekali tidak dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan saya. Hal itu baru saya sadari di pekerjaan pertama saya. Sebagai pendeta di sebuah gereja kecil di pedesaan, saya bekerja sangat keras tahun itu. Saya melakukan segala hal yang mungkin diharapkan orang-orang dari saya, bahkan lebih dari itu. Namun sejujurnya, saya juga ingin semua orang suka pada saya, sebagaimana saya membantu mereka. Dalam gereja seperti yang saya pimpin ketika itu, setiap tahun jemaat mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah sang pemimpin harus diganti atau tidak. Banyak pemimpin yang saya kenal ketika itu suka menyombongkan diri tentang suara bulat dari jemaat yang mendukung mereka. Harapan saya sangat tinggi. Saya menantikan suara bulat pertama saya. Saya sangat terkejut ketika menerima hasil pemungutan suara itu. 31 suara mendukung, 1 tidak mendukung, dan 1 abstain. Saya sangat terguncang dan sedih. Setibanya di rumah malam itu, saya menelpon ayah saya yang telah bertahun-tahun menjadi pendeta, mantan pengawas wilayah dari denominasi kami, serta presiden kampus. Ayah, saya meratap. Sungguh tidak saya sangka. Saya sudah bekerja begitu keras bagi mereka. Saya sudah melakukan semua hal yang bisa saya lakukan. Saya hampir menangis saat itu. Tetapi tetap saja ada satu orang yang tidak mendukung saya dan ingin saya diganti. Suara abstain sama saja dengan tidak mendukung. Haruskah saya pindah ke gereja lain? Di luar dugaan saya, ayah saya malah tertawa. Jangan nak, tetaplah di sana, kata ayah saya sambil terkekeh geli. Itu mungkin dukungan terbaik yang akan pernah kamu dapatkan.
pelajaran baru. Saat itu, saya juga menyadari betapa pandangan saya atas kesuksesan serta kegagalan sesungguhnya tidak realistis. Pengalaman saya waktu kuliah hanya menegaskan pandangan keliru saya tentang kegagalan. Sementara saya menolong para pemimpin untuk bertumbuh dan mengembangkan diri bertahun-tahun kemudian, saya telah melihat bahwa banyak orang mengalami hal serupa. Dalam Leadership Magazine, J. Wells Hamilton menyatakan, meningkatnya tindakan bunuh diri, jumlah pecandu alkohol, dan bahkan beberapa bentuk depresi adalah bukti betapa banyak orang berlatih untuk menghadapi kesuksesan. Padahal seharusnya mereka berlatih untuk menghadapi kegagalan. Kegagalan jauh lebih sering terjadi daripada kesuksesan. Kemiskinan jauh lebih mudah ditemui daripada kekayaan, dan kekecewaan jauh lebih lumrah daripada kepuasan. Berlatihlah menghadapi kegagalan. Pemikiran besar inilah yang mendorong saya menulis buku ini. Sekarang, Anda mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri di kelas saya. Kelas yang tidak pernah diadakan di sekolah. Saya ingin membantu Anda berlatih menghadapi kegagalan. Saya ingin Anda belajar bagaimana menatap langsung pada kegagalan dengan penuh keyakinan dan tetap melangkah maju. Karena dalam hidup ini pertanyaannya bukan apakah Anda akan menghadapi masalah, melainkan bagaimana Anda menangani masalah-masalah Anda. Apakah Anda akan mengubah kegagalan menjadi batu loncatan atau batu sandungan? Demikian Failing Forward bab 1 bagian pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.